yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding sendiri, karena namun pada kondisi malah kesalahan. Maka kejauhan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan masalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan dengan para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata atas belakang. Tidak boleh menyerang petugas, tidak boleh merusak mobil, dan akhirnya setelah gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau 2010 ya, 2019. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi salah nafas kurang oksigen yang oleh tim medis dan tim pergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang. 2 diantaranya anggota Polri dan 135. Yang meninggal di stadion ada 34. Kemudian yang lain juga di rumah sakit terdekat supaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantara mobil dinas, mobil Polri, mobil patroli, mobil satpol, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan, tapi kita langsung PKP dari terkait dengan upaya penyembuhan pada yang dirawat. Lalu kami juga menyampaikan bahwa dari 40.000 penonton yang hadir bermudik, tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa, hanya sebagian, yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan, sedangkan yang lain tetap ada diam di atas. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau memang semuanya mematuhi aturan, kami juga akan melaksanakan dengan baik. Tapi ini ada sebab akibatnya, kami akan menindaklanjuti. Sekali lagi kami jelas bahwa dan kami akan melakukan langkah-langkah ke depan dengan stakeholder terkait supaya ini tidak terjadi. Mereka dirawat di sini, mereka langsung mendatangi pusat informasi dan mencari informasi di sana. Ini ada dan juga saudara, data terbaru yang bisa saya laporkan adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang ini sendiri, karena ini adalah rumah sakit yang besar dan paling dekat dengan lokasi kericuan semalam, yakni Stadion Kanjuruhan. Untuk 90 orang dirawat di sini dengan luka ringan dan sedang 89 orang. Dan luka berat kritis 4 orang yang mengalami gegar otak maupun pendarahan otak. Sementara untuk meninggal dunia di sini 21 orang. Ini ada dan juga saudara, hingga saat ini memang masih banyak warga yang berdatangan ke sini untuk menanyakan. Dan memang tadi saya sempat masuk ke dalam begitu menanyai lobi rumah sakit ini juga sudah dipenuhi oleh ranjang-ranjang begitu untuk tempat supporter korban yang mengalami luka ringan. Kemudian juga keluarga mulai berdatangan untuk melakukan pengecekan apakah keluarga, kerabat atau anak mereka ini menjadi korban begitu. Informasi terbaru lain yang bisa saya sampaikan ini ada dan juga saudara, mayoritas supporter ini tidak hanya dari Kabupaten Malang, ada juga dari Kota Malang. Nah tadi Wali Kota Malang juga sudah datang ke sini untuk mengecek dan tadi menyampaikan untuk memudahkan proses identifikasi, tadi meminta pihak rumah sakit untuk memotret satu persatu begitu
agar nanti bisa informasi tersebut disebarluaskan agar keluarga yang masih belum mendapatkan informasi terkait pendapatan keluarganya bisa mencari informasi. Begitu ini Anda. Tadi Wali Kota Malang ya bahkan sudah ke sana turun langsung berarti ya untuk kemudian terkait dengan pendataan dan nantinya akan juga dibantu berarti ini informasinya dari pihak pemerintah daerah di dalam hal ini Wali Kota Malang. Nah, Hilda, tadi Anda sebutkan ya tidak sedikit korban dirawat di sana, ranjang-ranjang juga sudah disiapkan bahkan di lobi. Karena ini kalau informasi terkini juga kami dapatkan 129 orang yang meninggal dunia totalnya. Salah satunya ada di tempat Anda melaporkan, beberapa korban yang dirawat. Mayoritasnya cederanya apa, Hilda? Ya, mayoritas memang rata-rata mengalami luka ringan seperti sesak napas begitu dan mata perih begitu. Ini ada dan juga saudara. Jika kita kembali ke kronologis kan memang tadi kami juga sempat menanyakan ke Kapolda Jatim kenapa harus memukul mundur massa ini dengan menyemprotkan gas air mata sehingga menyebabkan supporter ini akhirnya berlarian ke arah pintu keluar berdesakan kemudian berjatuhan dan sebanyak 34 orang ini meninggal dunia di stadion begitu. Tadi sempat kami tanyakan namun mereka beralasan karena supporter ini tidak bisa dihalau karena turun ke lapangan dan berusaha mendatangi para pemain begitu. Nah hal inilah yang menjadi awal penyebab karena disemprotkannya gas air mata ini maka banyak yang mengalami iritasi, kemudian sesak nafas dan juga akhirnya karena chaos itulah mereka kemudian akhirnya terjadi saling dorong dan berjatuhan. Tadi Iriana dan juga saudara saya juga sempat menanyakan kepada salah satu supporter yang dirawat. Dia juga bercerita begitu bahwa memang semalam itu dia mengalami kekesalan, dia turun, kemudian dia juga kaget karena ketika kemudian dipukul mundur oleh polisi dan disemprotkan gas air mata dan dia sendiri juga sampai tidak sadar begitu bagaimana sebenarnya posisinya dia sampai kemudian berada di rumah sakit begitu karena saking chaosnya begitu karena ada semprotan gas air mata. Betul. Jadi banyak sekali yang pingsan. Riana dan juga saudara di lokasi dan itu tadi 34 orang meninggal dunia di tempat karena terlambat. Sebentar. Ini menarik mungkin juga baru kita dengarkan karena kita belum ada yang bisa benar-benar mendengarkan bagaimana situasi saat kejadian berlangsung. Saya tidak berbicara ketika emosi dan kemudian meluapkan ke bawah, tapi ketika harus berdesakan dan keluar stadion, di mana kalau informasinya ini tidak ada akses yang terlalu besar, berdesakan di sana, seperti apa cerita-cerita yang Anda dapatkan di sana? Mungkin Anda bisa share kepada kami dan mengajak kami ke waktu momen-momen itu. Iya, ini Anda dan juga saudara. Tadi saya sempat bertanya-tanya kepada supporter memang rata-rata mayoritas mereka sendiri memang berhamburan ini karena terkena semprotan gas air mata yang akhirnya memang membuat mata perih, sesak nafas dan akhirnya membuat mereka berlarian keluar ke arah pintu keluar. Nah, karena pintu keluar ini juga tidak terlalu besar dengan orang yang sangat banyak, maka akhirnya berdesakan lagi sana, berjatuhan begitu desak-desakan dan akhirnya banyak sekali yang pingsan. Kemarin memang untuk tindakan awal sudah sempat ada yang dibawa ke aula stadion terlebih dahulu untuk mendapatkan perawatan, namun karena terlalu banyak maka kemudian ada yang dibawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit pun ini ada dan saudara. Banyak yang sudah kondisi sudah meninggal dunia begitu. Jadi jika saya gambarkan di rumah sakit ini sendiri juga posisi ketika sampai banyak teman-teman supporter kita ini yang kemudian sudah meninggal dalam posisi meninggal dunia diletakkan di salah rumah sakit karena terlambat mendapatkan penanganan. Kurang lebih begitu ini ada. Jadi memang mayoritas ketika saya tanyakan tadi karena mereka benar-benar karena gas air mata dan ada pemukulan, penghalauan untuk dipukul mundur gitu. Oke, memang dijelaskan ya oleh Kapolda juga ketika kita dengarkan visual yang sudah didapatkan tim di sana juga, termasuk Anda salah satunya mendengarkan bahwa gas air mata ini terpaksa juga dikeluarkan karena untuk menghalau banyaknya supporter yang turun ke lapangan begitu ya. Memang ini juga menjadi informasi menarik karena memang dari aturan sendiri gas air mata ini disebutkan begitu ya, tidak disarankan untuk digunakan di dalam pertandingan sepak bola juga. Yaudah, kalau untuk saat ini sendiri, kalau untuk yang meninggal dunia, informasinya apa cedera-cedera yang dialami oleh mereka? Iya, rata-rata memang jika dari pantauan kami, rata-rata yang meninggal dunia ini tubuhnya membiru, kemudian juga seperti tidak terlihat mengalami luka begitu. Namun mereka diduga kuat meninggal dunia karena mengalami sesak nafas dan kemungkinan diduga terlambat penanganan pertolongan karena mengingat saat sampai rumah sakit pun mereka sudah dalam keadaan kondisi meninggal dunia begitu dan
banyak sekali kemarin yang masih semalam sampai dini hari tadi berada di selasar rumah sakit dan baru sekitar subuh tadi dibawa oleh ambulans itu. Jadi Anda dan juga saudara. Jadi memang mayoritas mengalami mata iritasi, sesak nafas, dan untuk luka kritis yang dirawat di sini mengalami gegar otak dan juga pendarahan otak. Tadi seperti disampaikan oleh pihak rumah sakit. Dan pendarahan otak. Sampai sekarang Hilda sudah berapa korban meninggal dunia yang dijemput oleh keluarga di sana? Ya, untuk di Universitas Kanjuruhan Kabupaten Malang sendiri, hingga saat ini yang tercatat meninggal dunia di sini ada 21 orang. Sementara yang mengalami luka kritis ada 4 orang. Tadi update terakhir belum dilakukan tindakan operasi begitu. Dan untuk 89 ini tadi dengan luka ringan dan sedang, ini tadi mayoritas dirawat di lobi rumah sakit dengan disediakan ranjang yang berjejer-jejer tempat para korban luka ringan dan sedang ini dirawat. Ini Anda. Ya, oke. Terima kasih banyak Hilda Nusantara. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama.